Baik, terima kasih. Dan teman-teman, rekan-rekan pelajar dan mahasiswa di seluruh Indonesia, untuk memulai acara pada siang hari ini, kita akan terlebih dahulu untuk ada opening speech yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Kita beri tepuk tangan untuk yang sangat luar biasa untuk Bapak Budi Tambubolon. Silakan Pak Budi. Terima kasih Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas segala kuasanya lah kita dapat menjalankan aktivitas dalam keadaan yang luar biasa. Semangat pagi, teman-teman semua. Senang sekali rasanya Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, AAJI, dapat kembali hadir di tengah kesibukan teman-teman. Saya juga ingin mengucapkan semangat pagi kepada rekan-rekan saya dari kepengurusan AAJI, Bapak Antoni Japari, beserta tim literasi, Ibu Sisi Leonina, Ibu Esti, dan rekan-rekan lainnya. Terima kasih atas kontribusi rekan-rekan yang selalu memberikan gagasan dan konsep-konsep menarik dalam pelaksanaan edukasi dan literasi di AAJI. Kedepannya saya berharap kegiatan literasi ini akan terus dijalankan, agar mimpi kita semua untuk bisa menciptakan generasi muda yang cerdas finansial dapat terwujud. Rekan-rekan semua yang saya cintai dan banggakan, berbicara tentang cerdas finansial, ada beberapa rasio yang menarik untuk kita cermati bersama, gitu ya. Menurut data yang dimiliki OJK, tingkat literasi dan literasi dan inklusi masyarakat Indonesia terhadap industri keuangan masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia, rekan-rekan, itu baru berada di tingkat 38%, sementara di negara-negara tetangga sudah jauh lebih tinggi. Jadi buat rekan-rekan yang masih muda ini, gitu ya, yang masih panjang gitu masa depannya, karirnya nantinya setelah selesai kuliah, adalah amat sangat penting untuk bisa mempersiapkan, merencanakan masa depan kita, terutama masa depan dari aspek keuangan dengan baik, untuk memiliki, untuk dapat mencapai tujuan-tujuan hidup, untuk dapat mewujudkan rencana-rencana, mimpi-mimpi yang rekan-rekan inginkan, untuk bepergian, liburan, untuk beli mobil, untuk beli rumah, dan lain sebagainya. Ya. Dengan perbedaan tingkat inklusi, tingkat literasi keuangan yang tadi dipaparkan, bisa kita bayangkan rekan-rekan bahwa teman-teman dari rekan-rekan semua yang berada di Singapura, berada di Malaysia, dan lain sebagainya, mungkin mereka sudah melakukan perencanaan keuangannya, perencanaan masa depannya dari saat-saat sekarang ini dan tidak menunggu sekian tahun ke depan. Ya. Karena apapun yang namanya perencanaan, rekan-rekan, semakin dini direncanakan, akan semakin baik hasilnya nanti. Terlebih rekan-rekan di tengah-tengah kondisi PPKM, gitu ya, di tengah-tengah kondisi COVID ini, kita tidak bisa menutup mata dan mungkin kita dibukakan mata dengan kondisi yang ada ini bahwa ada beberapa hal yang memang harus diantisipasi, termasuk kalau kita sakit dan lain sebagainya. Ya, jadi rasanya rekan-rekan dalam acara ini, ya, saya sungguh berharap, ya, sebelum saya tutup sambutan ini, saya sungguh berharap rekan-rekan semua bisa banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru yang mungkin tidak serta-merta rekan-rekan dapatkan di kampus atau di sekolah, ya. Dan semoga ilmu, cara pandang ataupun informasi yang tersampaikan hari ini terkait dengan asuransi jiwa itu dapat memberikan gambaran kepada rekan-rekan tentang pilihan-pilihan yang ada untuk bisa mempersiapkan masa depan dengan jauh lebih baik lagi, ya. Dan informasi-informasi itu pun rasanya dapat rekan-rekan temukan, ya, di media sosial AAJI maupun di media sosial perusahaan-perusahaan asuransi jiwa anggota dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, ya, dengan hashtag pahami perlindungan. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, hidup sehat untuk lebih bermanfaat. Salam asuransi, mari berasuransi, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih banyak, semangat pagi.
Terima kasih Pak Budi Tambu Bolon, boleh tepuk tangan dong teman-teman, rekan-rekan dari pelajar dan mahasiswa di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Dan untuk obrolan kita hari ini, kita akan ngobrol bersama Bapak Antoni Japari, selaku Ketua Departemen Literasi dan Inklusi Asuransi Jiwa, yang nanti akan berbicara mengenai tentang peran serta konsep asuransi dalam memperlengkapi keluarga di Indonesia dengan perlindungan keuangan. Tidak hanya Bapak Antoni Japari, juga nanti akan ada Ibu Cicilia Nina, selaku Ketua Literasi Pelajar dan Mahasiswa, yang nanti akan berbicara mengenai at a glance konsep asuransi unit link, dan juga dengan ada Kakak Esti tadi ya, yang nanti sebagai Ketua Literasi Milenial yang nanti akan berbicara mengenai komitmen perusahaan asuransi dalam menjalankan peran, tugas, dan tanggung jawabnya. Untuk itu kami persilakan. Silakan Pak Antoni. Terima kasih Kak Firman. Biasa ya. Aduh, senang sekali sudah 184 partisipan ya di hari ini. Semangat pagi semuanya ya. Semoga semua sangat semangat mengikuti acara ini, literasi atau diberikan oleh AAJI buat mahasiswa, pelajar, mahasiswa, dan milenial nih yang hadir. Ya, kita lihat tadi sudah dikatakan oleh Budi Tambu Bolon selaku Ketua AAJI kita bahwa untuk tingkat literasi di Indonesia memang masih relatif rendah ya dibandingkan negara tetangga. Dan kalau kita lihat di sini berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK di tahun 2019 kemarin, terlihat bahwa tingkat literasi di 2019 untuk nasional itu adalah 38,03%. Ya. Sedangkan inklusi ini artinya yang memiliki produk keuangan ya, itu memang cukup tinggi, yaitu 76,19%. Artinya apa? Di sini orang yang memiliki produk keuangan ternyata belum tentu dia mengerti sekali dengan produk keuangan yang dia beli. Ya mungkin ya dia punya produk bank, ya produk bank cukup simple, ya tabungan, deposito. Jadi harusnya sih mengerti ya produk tersebut. Tapi kalau produk lainnya selain produk bank seperti asuransi, multi-finance gitu ya, ternyata literasinya nggak setinggi tingkat literasi perbankan gitu ya, khususnya untuk asuransi jiwa kalau saya ngomong di sini ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan gender juga ternyata yang literasinya relatif lebih tinggi itu adalah pria. Dan juga dari sisi inklusi atau memiliki produk keuangan juga pria relatif lebih tinggi ya. Jadi kita lihat di sini ada kesenjangan. Nah, AJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, dalam hal ini melakukan kampanye literasi, pendidikan, keuangan seperti ini, tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat literasi masyarakat Indonesia. Kenapa kita targetkan ke pelajar, mahasiswa, dan juga milenial? Karena memang kita melihat ini adalah segmen yang kedepannya akan yang mengkonsumsi produk keuangan. Kalau milenial sih saya yakin karena sudah bekerja, pastinya sudah memiliki produk-produk keuangan, termasuk asuransi jiwa. Tapi kalau pelajar dan mahasiswa, nah di sini kedepannya kalau mereka sudah bekerja, ya nanti akan bekerja, khususnya mahasiswa yang sudah cukup dekat ya, pasti akan lulus dan bekerja. Waktu membeli produk keuangan ini sebaiknya mengerti dulu produknya. Jadi kenalilah produk yang Anda beli, gitu ya. Nah ini tujuan dari kampanye literasi yang dilakukan oleh AJI. Next slide. Nah, dalam literasi keuangan itu tentu saja ada namanya perencanaan keuangan. Ya, nah akan nanti dijelaskan oleh praktisi-praktisi expert nanti di webinar ini tentang perencanaan keuangan dan asuransi. Nah, saya di sini hanya membahas dari sisi cash flow management-nya. Cash flow management itu artinya kita mengelola dana yang kita dapatkan atau pendapatan dari gaji atau dari bisnis ya. Nah, pada saat kita mendapatkan income tersebut, pengelolaannya ya tentu saja di sini ada beberapa versi ya. Ada yang 40, 30, 20, 10 seperti ini, ada yang 50, 30, 20 gitu ya. Nah, kalau versi yang ini, di sini dibagi 40, 30, 20, 10, supaya gampang diingat bahwa 40% itu kita alokasikan dari income kita untuk kebutuhan.
kebutuhan makanan, pakaian, transportasi, pulsa, ya pulsa sekarang kebutuhan primer ya, listrik, air ya buat yang nanti sudah tinggal sendiri atau punya rumah sendiri. Lalu 30% itu bisa dialokasikan untuk membayar cicilan. Cicilan apa? Cicilan rumah, cicilan kendaraan, ya, dan kebutuhan yang bersifat produktif. Misalnya dia ambil kredit untuk usahanya, gitu ya. Oke. Nah, lalu 20% dari income dia, nah, itu untuk persiapan masa depan dia. Nah, persiapan masa depan ini ada yang namanya dana untuk kebutuhan darurat. Contohnya, misalnya rumah tiba-tiba kebanjiran, gitu ya, rusak beberapa bagian. Nah, itu bisa dipakai untuk yang untuk protek kebutuhan kita di masa depan. Untuk proteksi itu adalah asuransi, ya. Itu adalah vehicle untuk kita pakai mendapatkan perencanaan keuangan kita, ya, untuk memproteksi perencanaan keuangan kita. Dan yang kedepannya adalah investasi, ya, investasi untuk kebutuhan pendidikan anak kah, untuk pensiun kah. Nah, itu semua adalah untuk yang kebutuhan masa depan. Lalu yang 10% itu adalah untuk kebaikan, investasi masa depan, investasi akhirat lah istilahnya ya. Ada yang ngomong begitu ya. Nah, kita bisa pakai untuk donasi kepada yang membutuhkan, membantu orang tua kita, dan sejenisnya. Nah, ini adalah pengelolaan cash flow kita yang ideal gitu ya. Oke, next. Nah, kalau kita fokus ke asuransi atau investasi, perbedaannya adalah fungsi dari asuransi adalah supaya mendapatkan perlindungan dalam hal finansial jika resiko datangnya tiba-tiba atau tidak terduga. Semua resiko itu selalu ada ya. Misalnya kita keluar dari rumah, naik mobil gitu atau naik motor, ditabrak orang. Nah, itu kan resiko yang datangnya tiba-tiba. Ya, mobil bisa rusak atau motor kita bisa rusak atau bahkan kitanya terluka. Nah, di situ adalah fungsi dari asuransi untuk melindungi kondisi yang tiba-tiba tersebut yang tidak kita harapkan. Dari sisi financial tentu saja ya. Jadi kita bisa perbaiki motor kita atau mobil kita karena ada asuransi. Biayanya nggak besar dibandingkan kalau kita nggak asuransi. Kalau kita luka, bisa masuk rumah sakit, biayanya bisa di-cover oleh asuransi. Nah, itu fungsi dari asuransi. Fungsi dari investasi itu adalah untuk memenuhi tujuan keuangan di masa mendatang, agar daya beli kita tidak habis atau terkuras oleh inflasi. Nah, investasi itu pakemnya adalah return-nya di atas inflasi. Inflasi katakanlah 4% gitu ya, contohnya ya. Nah, investasi yang kita harapkan harusnya di atas 4% tersebut. Bisa 5%, 6%, atau 10%. Tergantung dari produk investasi yang kita beli. Oke. Lalu jika dana terbatas, prioritaskan asuransi ketimbang investasi saat ini. Karena jika terjadi resiko seperti kecelakaan, investasi yang baru dijalankan juga tidak bisa banyak membantu karena akan terpakai. Contohnya kita tidak ada asuransi, kita ada investasi di katakanlah di reksadana gitu ya. Kita sudah pupuk atau kita sudah tabung sekian lama. Sedangkan kalau asuransi, nah keluarlah kita klaim, preminya kita hanya bayar mungkin berapa waktu itu, ternyata bisa di-cover sampai semuanya dari sisi biaya pengobatan tadi, operasi jantung tersebut. Next. Nah, saya masuk ke industri asuransi jiwa ya, untuk ada gambaran buat adik-adik pelajar dan mahasiswa, bahwa industri asuransi jiwa adalah industri yang berkomitmen untuk menjaga stabilitas pasar modal, dengan tetap menempatkan investasi di tengah ketidakpastian yang terjadi saat ini. Industri asuransi jiwa juga berupaya untuk meningkatkan portofolio investasi dalam bentuk SBN, Surat Berharga Negara, untuk mendukung program pembangunan pemerintah. Lihat di sini, pada semester 1 2021, lokasi investasi dari industri asuransi jiwa sebesar 312 triliun di pasar modal dalam bentuk saham dan reksadana, serta 95,71 triliun dalam bentuk SBN. Dan total investasinya mencapai 517 triliun. Ini merupakan angka yang cukup besar, dan ini yang membantu pembangunan negara kita, ya, karena pemerintah mengeluarkan SBN untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Ya, kita membantu di sini, industri asuransi jiwa membantu dari sisi ini, ya, di luar pajak dan sebagainya, ya.
Oke, next. Nah, untuk dari sisi likuiditas, industri asuransi jiwa adalah industri yang liquid. Karena kita industri asuransi jiwa membayar klaim-klaim dengan lancar, ya. Terlihat di sini IAJ, industri asuransi jiwa, turut berkontribusi dalam membantu program ketahanan keluarga Indonesia melalui manfaat pertanggungan jiwa sebesar 12,2 triliun di tahun 2020 dan 7,8 triliun di semester 1 saja 2021. Juga membantu, industri asuransi jiwa juga membantu program jaminan kesehatan nasional melalui manfaat pertanggungan kesehatan sebesar 9,9 triliun di tahun 2020 dan 5,4 triliun pada semester 1 2021. Dan total klaim, nah ini yang banyak orang bertanya, ini asuransi bayar klaim kan nih? Nah, terlihat di sini, untuk bayar COVID aja 3,74 triliun. Jadi ini kita bisa lihat, tahun 2021 semester 1 saja, klaim yang kita bayarkan ke industri asuransi jiwa cukup besar, ya. Oke, next. Untuk polis, ya, terlihat di sini juga tumbuh 18,4% dengan peningkatan total polis perorangan sebesar 3 juta polis, di mana jumlah tertanggung juga meningkat 1,1%, ya, sebesar 312.000 orang, sehingga terlihat di sini bahwa awareness masyarakat meningkat untuk produk asuransi. Dan uang pertanggungan pada semester 1 saja sudah mencapai 4.231 triliun, ya, besar sekali. Next. Materi saya sudah selesai sampai di sini. Jika ada yang bertanya nanti pada saat sesi tanya jawab, ya. Oke. Terima kasih, semangat pagi. Saya kembalikan ke MC.